Oke, baik di video ini saya akan mendemokan atau saya akan memaparkan bagaimana sih beriklan ya. Jadi beriklan di Facebook khususnya. Jadi kalau di iklan di Facebook ini teman-teman, jadi apa goal kita? Nah itu ya. Jadi kalau iklan di Facebook itu kita nggak bisa lihat, Mas saya ingin dapat penjualan. Nah penjualan itu ada tekniknya. Goalnya apa? Ya karena di iklan di Facebook ini berdasarkan apa yang kita ingin dapatkan ya. Nanti saya akan jelaskan ya melalui demo tentunya ya. Dan sebelumnya saya mau lihatkan ke teman-teman ya. Saya akan lihatkan ke teman-teman, grup kita udah 1400 lebih ya, luar biasa banget ya. Oke, masih loading ya kayaknya Telegramnya. Nah, ini saya cek udah 1400, ini luar biasa banget ya, padahal baru beberapa hari aja yang udah daftar ya atau udah join ke grup. Nanti kita akan belajar teman-teman, dan kemudian juga di minggu depan saya juga akan mengadakan webinar ya, webinar ini ya teman-teman ya, webinar Facebook Ad, dan saya akan sharingkan ke teman-teman gimana nanti ya. Ini linknya belum jadi ya teman-teman, nanti saya akan kirimkan di grup ya, nanti untuk lebih lengkapnya. Nah ini ya, jadi saya akan sharingkan ya gimana nanti di bulan puasa omset teman-teman bisa maksimal ya. Nah ini saya juga sharingkan gimana waktu itu saya jualan kurma ya. Memang kalau di event bulan puasa saya seringnya jualan kurma teman-teman ya. Karena itu paling banyak dicari ya, bukan hanya kurma tapi baju, kemudian parcel ya, dan semuanya ya. Jadi kita bisa maksimalkan. Nah ini nanti kita akan webinar ya, rencana tanggal 10 Maret, dan ini terbatas, saya hanya undang 500 peserta aja ya, jadi cepet-cepetan aja. Dan juga saya sharingkan gimana dapat 1,5 miliar rupiah dari menggunakan Facebook Ad ya. Dan ini teknik ini bisa dijual, bukan dijual ya bisa digunakan untuk produk fisik Anda, produk digital Anda, jasa ataupun branding ya, hanya 500%. Nanti saya akan infokan linknya, dan ini belum jadi ya teman-teman, sebentar lagi. Nah ini masih bahasa Inggris ya, jadi nanti bingung ya teman-teman. Nanti kalau sudah jadi saya akan kirimkan di grup. Oke, kita kembali belajar ya. Oh ya, ini nih udah jadi ya. Ini udah jadi. Nah, ini udah 1400 orang ya, luar biasa banget ya, 1488 ya. Nah, ini keren banget. Oke, kita kembali belajar ya. Jadi kalau ngiklan teman-teman itu berdasarkan apa goal kita ya. Nah, ketika kita ngiklan, nah ini kan tampilan Ads Manager ya. Ini tampilan Ads Manager. Bagi teman-teman yang masih baru, yang belum tahu apa itu Ads Manager itu adalah tampilan untuk ngiklan ya. Ada Business Manager, ada Account Manager, ada Ads Manager. Nah, Ads Manager itu ada di dalam Ad Account. Dan ad account ada di dalam business manager. Satu business manager bisa buat banyak ad account ya, bisa sampai 10, bisa 20, 30, 100, bahkan 2500. Nah kalau 2500 kalau nggak salah hanya yang iklannya udah ratusan juta setiap hari. Nah itu dikasih ya. Kalau misalnya kita masih jutaan ya, itu masih di bawah 100 ad accountnya ya. Ini contohnya ya. Nah ini saya tunjukkan ke Anda. Nah ini, jadi kalau teman-teman ingin lihat, Mas, saya akun iklan saya berapa dikasih. Nah ini pergi aja ke business setting. Nah lihat ini ad account saya teman-teman ya, ini banyak ya. Nah teman-teman lihat di sini business info. Nah lihat di sini. Nah ini jadi kita dikasih 34 ya khusus akun ini. Jadi kalau nanti iklan kita banyak, akun iklan kita banyak, nanti ditambah ya. Kayak kemarin saya hanya 10, ditambah jadi 28, saya tambah lagi, jadi nambah terus. Nah jadi kalau nanti iklan kita, akun account kita makin banyak, maka semakin banyak pula. Oke, kembali lagi ya kita belajar. Jadi untuk iklan, nah ini ya contohnya. Nah ini saya banyak ya akun iklannya. Nah ini, jadi ketika kita ngiklan kan kita diklik di sini ya. Nah ini saya pakai bahasa Inggris, kalau teman pakai bahasa Indonesia sama ya. Kalau bahasa Indonesia ini buat ya. Klik di sini create. Nah inilah yang penting banget kita harus tahu. Jadi
karena kalau ngiklan itu berdasarkan goal. Nah, ini ada 3: awareness, consideration, konversi. Nah, awareness ini ya, sepengalaman saya kalau ngiklan kayak gini ya, kita ngiklan dengan harga yang sangat-sangat murah, jangkauannya lebih besar itu, tetapi kualitas trafiknya tidak sebagus ini. Karena kenapa? Karena ini hanya sekedar brand awareness atau awareness. Awareness itu hanya mempromosikan aja tanpa kita harus mendapatkan sesuatu ya. Karena di Facebook itu usernya dibagi 3, teman-teman. Yang pertama adalah orang yang cenderung scroll ya, ini scroll ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang cenderung engage, like, share, dan komen. Yang terakhir adalah yang klik. Nah, kalau teman-teman menggunakan awareness ini ya, brand awareness ya atau reach, ini hampir sama ya. Jadi biaya iklan yang katakanlah teman-teman 50.000, ini jangkauannya lebih besar daripada ini ya. Katakanlah untuk 50.000 jangkauannya bisa 50.000 ya, uang 50.000 bisa jangkauan 100.000 reach jangkauannya. Kalau di sini 50.000 hanya 50.000 reach. Nah, itu seperti itu bedanya. Tetapi kualitas trafiknya tidak sebagus ini. Jadi tergantung goal kita. Kalau misalnya saya punya produk baru mas, atau saya punya restoran baru, atau saya punya brand baru, saya mau memperkenalkan. Nah, jadi kata kuncinya memperkenalkan, maka teman-teman bisa gunakan ini. Karena kenapa? Karena dengan biaya murah, jangkauannya lebih besar. Itu bedanya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya konten iklannya bagus, itu bisa jadi viral teman-teman ya, bisa jadi ya. Ini saya dulu waktu ngiklan, tahu nggak teman-teman, tahu iklan apa? Iklan legislatif. Ya, iklan legislatif saya pakai ini ya, karena waktu itu ya saya diminta untuk ngiklan legislatif ya, pakai ini ya. Jadi saya target kota tertentu ya, alhamdulillah beliau menang. Nah, ini teman-teman pakai ini. Jadi biaya murah tapi kita jangkauannya lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah consideration. Nah, consideration ini bisa dikatakan warm market ya, tapi kita nggak bisa generalisasi itu warm market karena ini berdasarkan goal juga ya. Nah, ini katakanlah seperti ini, traffic. Nah, ini tentu bisa lihat sini. Send people to destination like a website, aplikasi, Facebook event, messenger, or conversation. Nah, ini. Jadi kalau kita milih ini, kita menyuruh Facebook tolong carikan orang-orang yang berkunjung ke dalam destination ya, dalam apa yang dituju, seperti website, aplikasi, event, dan seterusnya. Jadi artinya kita meminta Facebook untuk mencarikan orang-orang yang cenderung klik iklan kita. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya iklan kita, mas kenapa iklan saya komennya dikit, like-nya sedikit, bisa jadi karena target kita adalah orang-orang yang cenderung klik aja ya, klik aja. Jadi kita mentarget orang-orang yang cenderung klik. Yang kedua, engagement. Nah, engagement make atau get more page like, event response, post, reach, comment, and share. Nah, ini adalah iklan-iklan yang tujuannya adalah menjadi viral, diperbincangkan banyak orang. Jadi misalnya pernah nggak teman-teman lihat iklan yang banyak komen, banyak like, banyak share? Nah, itu engagement ya. Jadi kalau teman-teman pengen, wah iklan saya banyak nih, banyak komen, banyak share, tapi mas kok yang masuk website dikit? Iya, karena goal iklannya engagement, bukan traffic ya, beda lagi kan. Jadi kalau teman-teman ingin iklannya viral, maka gunakan engagement. Kalau ingin banyak orang yang masuk ke website, gunakan traffic. Mas, saya pengen dua-duanya, saya pengen engagement, saya juga pengen traffic, dua-duanya pakai ya. Jadi jadi orang-orang yang pengen cenderung klik, melihat iklan jadi viral, like, share, komen, maka mereka akan lihat, wah ini bagus nih ya. Jadi ibarat gini teman-teman, misal katakanlah teman-teman lihat toko ya, produknya sama, barangnya sama, tapi jumlah pengunjungnya beda. Katakanlah toko A sepi, toko B rame. Kira-kira teman-teman mau pergi kemana? A atau B? Kecil. Ke B ya pasti ya, rata-rata ya. Kita juga kalau ngelihat toko, wah rame nih, kita kan pasti ke sana ya. Beda kalau misalnya sepi, wah sepi nih ya, jangan-jangan ini nih ya bahaya ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya engagement ini tujuannya adalah jika kita ada engage ya, like, share, comment, traffic ya. Kemudian aplikasi install ya, aplikasi kalau teman-teman punya aplikasi ya, seperti misalnya Gojek ya atau Shopee yang kalau diklik langsung install di handphone. Kemudian yang kedua adalah video views. Nah, ini video views adalah send people video ads. Jadi orang-orang yang cenderung nonton. Nah, ini biasanya digunakan untuk filter market.
Contohnya Mas, misalnya kayak gini, teman-teman, kan kalau target di Facebook itu kan seperti kita jualan bakso keliling komplek, betul nggak? Ya, jadi kita nggak kita yang keliling komplek. Komplek itu ibarat audiens ya. Jadi iklan kita keliling audiens. Nah, kita nggak bisa ya. Kalau di Facebook ini pendekatan ya. Beda kalau kalau Google kita nongkrong ya, restoran kita diem atau punya tempat, mereka yang datang. Kalau Facebook enggak, kita yang keliling-keliling. Nah, seperti itu. Nah, dengan video ads kita bisa memfilter market tersebut. Contoh kayak gini ya. Ini saya gunakan waktu saya jualan baju bola Real Madrid ya. Nah, ini kan di fanpage-nya Real Madrid itu kan jutaan, betul kan? Jutaan. Nah, saya target Indonesia. Yakin nggak teman-teman bahwa di fanpage tersebut adalah orang-orang yang suka dengan Real Madrid ya? Mungkin saja ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yakin nggak orang yang selain suka dengan suka Real Madrid, mereka adalah buyer? Belum tentu. Nah, itulah kenapa dengan video ads kita bisa memfilter market tersebut. Gimana caranya Mas? Caranya adalah teman-teman bisa buat sekitar video 60 detik ya, iklankan target marketnya ya, bisa toko, komunitas, merek ya, kompetitor dan sebagainya. Lalu mereka nonton ya, kita catat orang tersebut. Jadi kita catat orang-orang yang sudah nonton 75% atau 90%. Tapi tergantung durasi videonya ya. Kalau misalnya video sampai 3 menit, 5 menit, bisa teman-teman target 25% aja. Tapi kalau misalnya di bawah 1 menit bisa 75 sampai 90%. Sampai 90%. Tapi itu tergantung ini teman-teman ya, videonya ya. Misalnya kalau misalnya setengah video udah memberikan benefit fitur experience, maka tentu bisa catat yang 5% ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, itulah yang saya lakukan ketika saya jual baju bola Real Madrid. Jadi saya dapat bayarnya baru iklan kedua rilis. Saya target orang-orang yang sudah nonton tersebut. Oke, lanjut. Kemudian lead generation. Nah, lead generation ini ada mendapatkan collect leads ya. Leads itu data, nama, email, nomor telepon dan sebagainya ya. Dan ini saya sarankan kalau pakai iklan ini pakailah untuk produk yang mahal. Contoh jualan kendaraan, jualan tanah ya, jualan kurban, kambing ya, kemudian workshop dan sebagainya. Jadi kalau harganya di atas jutaan ya, jutaan itu bagus banget untuk lead. Karena kenapa? Karena selain mahal ya, memang mahal ya, teman-teman dapat nama, nomor telepon dan sebagainya, jadi bisa di follow secara manual ya, itu bedanya ya. Oke, kemudian message. Nah, ini untuk pesan, jadi masuk orang yang masuk ke message pesan ya, ke WA, Instagram direct ya, bisa. Nah, yang terakhir inilah yang powerful adalah konversi. Tetapi ya, sepengalaman saya kalau teman-teman mengiklan langsung konversi ini bisa, tapi nanti kurang lebih 5 sampai 10 hari Facebooknya atau iklannya belajar dulu ya. Ibarat gini ya. Teman-teman rekrut orang nih, rekrut sales ya. Tapi kita nggak ajarin yang penting ini produknya, ya katakanlah ini produknya, udah kamu jualin kayak gitu. Jadi nggak diajarin. Nah, itu bedanya kalau teman-teman langsung konversi. Kalau teman menggunakan traffic itu artinya diajarin dulu teman-teman ya. Di sana kita pasang pixel ya, apalagi mas pixel. Pixel itu kode ya, yang ada event ya. Jadi nanti Facebook bisa mencari orang yang cenderung orang yang melakukan tindakan atau konversi, katakanlah purchase atau leads atau add payment, kemudian add to cart ya, complete registration dan sebagainya ya, tergantung kita. Nah, ketika sudah dilatih, ya katakanlah salesnya dilatih, maka baru kita sebutkan konversi. Nah, nanti di konversi enaknya gini, saya bayar per closing. Nah, kayak gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, per purchase saya bayar kamu per purchase 20.000 ya. Jadi misalnya katakan profit kita 100.000. Jadi per purchase kita bayar ke Facebook 20.000. Jadi kita dapat orang-orang yang membeli. Jadi saya bayar hanya per purchase saja. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Nah, ini ya, jadi show your ad to people most likely take valuable action. Jadi melakukan tindakan like make a purchase, seperti membuat pembelian or adding payment info on your website, aplikasi or in Messenger. Nah, seperti itu ya. Kemudian catalog sale. Nah, ini catalog sale kalau teman-teman punya produk yang banyak ya, ratusan ya, ribuan ya, misalnya teman-teman punya marketplace kayak Shopee itu kan capek kalau bahasa satu, betul nggak? Nah, caranya dengan catalog sale. Jadi tergenerate itu apa mas? Generate itu terbuat sendiri oleh sistem ya, jadi langsung iklan otomatis.
Nah, yang terakhir adalah store traffic. Store traffic itu adalah orang-orang yang iklannya muncul kepada orang-orang yang near. Nah, near ya. Near, dekat dengan bisnis kita. Misal katakanlah teman-teman buka restoran ya, buka restoran atau ya restoran jualan ya. Nah, nanti misalnya saya mau iklan saya tampil ke 1 kilo ya, nah, bisa seperti itu. Jadi nanti iklannya muncul, misalnya lihat kan iklan ini Anda akan mendapatkan diskon 50%. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman caranya. Jadi ketika kita ngiklan, kita harus tahu dulu apa goal iklan kita, teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu apa goal iklan kita, sehingga kita tahu bagaimana strategi untuk closingnya ya, gimana strategi funnelingnya, gimana cara jualannya. Sehingga kalau kita udah tahu, maka iklan kita bisa optimal ya. Sama seperti yang saya sharing kemarin ya. Nah ini ya, saya fokusnya apa dulu nih, goalnya, baru kemudian ketika saya udah menentukannya, iklan, baca hasil iklan, baru funnelingnya ya. Bisa juga dibalik ya, funneling baru baca iklan ya. Nanti teman-teman akan bisa lihat performance iklan dan bisa memberikan keputusan apakah iklan itu diedit, diteruskan ataupun di scale up ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman, semoga sharing ini membantu Anda, dan jangan lupa di minggu depan kita akan live ya, live webinar ya. Dan ini mohon maaf terbatas, hanya 500 orang, jadi pantau aja terus ya di channel Telegram ataupun di email ya, nanti saya akan infokan selengkapnya agar Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang saya akan sharingkan di webinar ini. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Salam sukses untuk kita semua dan dadah.